Ramadan 1443 Hijriah dengan 4 kategori lomba, tilawah, tausiah, tahfiz, dan kategori tartil Quran penyandang disabilitas sensorik netra putra. Final tingkat nasional akan dilaksanakan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Tanggal 13 hingga 17 Ramadan 1443 Hijriah akan menampilkan peserta utusan terbaik dari seluruh Indonesia. Persyaratan dan pendaftaran dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2022. PTQ ke-52 tingkat nasional Rahmat Semesta Pulih Bersama Bangkit Perkasa didukung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Agama Republik Indonesia. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di acara Kiprah Desa malam hari ini, hari Selasa 22 Maret 2022. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas seputar pemanfaatan perairan darat atau PUD untuk kegiatan budidaya ikan nila sistem keramba jaring tancap ya. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Mustari SPI, beliau adalah penyuluh perikanan Madya. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat malam Pak Mustari. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Salam sejahtera bagi kita semua. Ini sehat ya malam hari ini Sehat, Pak sehat. Mustari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Topik kita menarik ini malam hari ini ya, terkait pemanfaatan perairan umum darat atau PUD untuk kegiatan budidaya ikan nila sistem keramba jaring tancap ya. Dan sebentar ini kami juga akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bertanya langsung dengan narasumber kami, baik itu melalui line telepon di 0821 33339440 atau mungkin juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda ya di nomor yang sama di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Dan di kolom chat, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Nah Pak Mustari, kita ke topik kita ini malam hari ini. Saya dan seluruh masyarakat yang tengah memonitor siaran kita malam hari ini pastinya bertanya-tanya, apa sebenarnya itu PUD atau perairan umum darat Pak Mustari? Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa sebetulnya itu PUD atau perairan umum darat. Perairan umum darat adalah salah satu bentuk sumber daya alam yang berupa suatu badan air yang terbentuk secara alami maupun secara buatan yang bukan milik perorangan. Salah satunya adalah seperti sungai, danau, rawa, waduk, itu adalah semua adalah perairan umum darat. Iya. Lantas apa ini yang melatar belakangnya Pak Mustari sehingga perairan umum darat ini bisa menjadi tempat kegiatan budidaya ikan begitu? Kita melihat ya perkembangan seiring dengan perkembangan pembangunan khusus di Kabupaten Maros, lahan untuk budidaya ikan ataupun untuk kegiatan pertanian lainnya itu
semakin terbatas. Iya. Sedangkan kebutuhan protein nabati dan hewani itu semakin terus bertambah. Iya. Kemudian kita melihat bahwa potensi perairan umum darat di Kabupaten Maros itu cukup luas, Iya. cukup luas yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan sistem jaring tancap. Iya. Karamba jaring tancap. Kemudian kita melihat bahwa Kabupaten Maros itu luar biasa potensi untuk perikanan darat. Ya. Contohnya Sungai Maros. Sungai Maros itu memiliki panjang sekira lebih 15 km. Sungai Maros sendiri. Kemudian lebarnya kurang lebih sekitar 40 meter. Nah ini semua potensi yang bisa dikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan di karamba jaring tancap. Iya. Kemudian itulah yang melatar belakangi kami. Kemudian yang sekarang ini sungai perairan umum darat di khususnya di Kabupaten Maros ini hanya banyak dimanfaatkan sebagai nelayan untuk mencari ikan di sungai. Iya. Sedangkan perlu kita kembangkan budidaya ikan untuk meningkatkan produksi hasil perikanan khususnya di Kabupaten Maros. Khususnya di Kabupaten Maros ya Pak Mustari. Lantas bagaimana ini sistem kerja dari budidaya ikan dalam karamba tancap ini Pak Mustari? Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa karamba jaring tancap itu merupakan jaring kantong berbentuk persegi panjang, ya, persegi panjang, kemudian yang dipasang di kerangka bambu atau kayu, ya, yang ditancap di perairan, dasar perairan. Oh, ditancap di dasar perairan. Di dasar perairan. Jadi tidak menggunakan pelampung, hanya menggunakan patok panjang tancap, kemudian kita pasang di dalam untuk membentuk satu kerangka segi empat. Lantas apa saja ini peralatan serta bahan untuk membuat keramba jaring tancap ini, Pak Mustari? Jadi untuk membuat keramba ini mungkin bahan alat dan bahan yang kita butuhkan itu tidak terlalu sulit, ada tersedia di lapangan. Seperti alat yang digunakan itu parang, ya, gergaji, palu, paku, waring. Waring itu adalah berupa jaring, ya. Iya. Kemudian bambu, kayu balok, ya, tali pengikat, gunting. Itu semua alat dan bahan yang kita perlu persiapkan untuk membuat kerangka jaring keramba jaringan tancap. Lantas untuk cara pembuatan keramba jaring tancap sendiri ini seperti apa, Pak Mustari? Untuk membuat keramba jaring tancap ini sangat mudah. Iya. Karena kita membuat tidak terlalu membutuhkan suatu teknologi yang tinggi. Hanya pertama-tama kita membuat jaring kantong berbentuk segi empat sesuai ukuran yang diinginkan. Ya. Kita potong-potong jaring kemudian jahit dibentuk segi empat, ya kayak kelambu terbalik. Kelambu terbalik. Terbalik. Kalau kelambu kan menghadap ke bawah, tapi jaring keramba jaring tancap ini menghadap ke atas. Jadi kelambu terbalik. Kemudian setelah tersedia ini jaring yang dipakai, kita memotong-motong tadi bambu dan kayu untuk digunakan sebagai alat pancang atau patok. Patok untuk dipakai untuk mengikat jaring tersebut. Kemudian setelah dipotong-potong bambu dan kayu itu, kemudian bambu tersebut yang sudah terpotong-potong kita tancapkan sesuai ukuran jaring yang kantong yang diinginkan. Kalau kantongnya itu umpamanya ukurannya 3x4, berarti kita
sesuaikan dengan patok yang kita pasang. Iya. Kemudian setelah patok sudah terpasang panjang, kita ikatkan bambu di atas permukaan air. Iya. Ikatkan bambu di atas permukaan air sebagai alat untuk memasang jaring tersebut. Iya. Kemudian setelah itu pasang kantong jaring yang sudah dibuat di dalam kerangka bambu yang persegi 4 itu. Setelah itu selesai kita pembuatan keramba jaring tancap. Jadi sudah jadi keramba jaring tancapnya ya. Namun pastinya dalam proses budidaya ikan nila tersebut ya, dalam pembuatan keramba jaring tancap ini pastinya memperhatikan beberapa faktor yang dengan tujuan ini bisa mendukung keberhasilan dalam berbudidaya. Apa saja itu, Pak Mustari? Jadi di dalam menentukan suatu lokasi tempat untuk kegiatan usaha budidaya ikan sistem jaring tancap ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama itu kita perhatikan dari segi aspek sosialnya. Dari segi aspek sosialnya ini kita perhatikan apakah di tempat itu tidak mengganggu orang lain atau tidak dikomplain sama orang lain. Contohnya kalau kita membuat keramba jaring tancap di saluran irigasi pasti dikomplain sama orang. Sehingga kita memperhatikan juga dari segi sosialnya ini. Kemudian dari segi keamanannya juga. Keamanan juga. Keamanan. Seperti apa itu? Dari segi keamanan ini kita memilih lokasi yang tidak digunakan oleh tempat sebagai sarana transportasi air. Karena kalau dipakai nanti bisa saja nanti jaringnya ditabrak sama perahu atau tabrak rakit sehingga bisa rusak ini jaring. Kemudian yang kedua ini masalah keamanan, masalah kenakalan tangan-tangan jahil manusia. Betul. Ini juga perlu diperhatikan ya. Jangan sampai kita yang setengah mati pelihara, orang lain yang panen. Itu dari segi keamanannya. Kemudian dari segi teknis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama itu dari debit airnya. Debit air, kemudian arus air, kemudian sumber air. Itu 3. Dan keempat masalah kualitas air. Seperti apa kualitas air yang baik ini untuk budidayanya ini, Pak? Pertama-tama masalah arus airnya dulu. Arus air, Arus air yang kita pertimbangkan ini jangan sampai kita menggunakan artinya sungai yang arusnya terlalu tinggi. Ini tidak boleh, tidak semua sungai kita bisa gunakan untuk usaha budidaya karena kalau arusnya terlalu tinggi ini bisa merusak jaring. Kemudian kalau ada sampah-sampah yang mengalir, ada kayu yang mengalir, kemudian menabrak jaring sehingga jaring bisa robek. Itu bisa juga kalau airnya terlalu tinggi. Sehingga kita menggunakan air yang agak tidak terlalu tinggi, tidak terderas arusnya ya. Kemudian ketersediaan air, ketersediaan sumber air. Berarti itu kita memperhatikan sumber air. Kalau ada sungai yang ada tersedia sumber airnya, ada mata air di atas baru kita bisa ini. Jangan sampai sungai itu tidak semua sungai kan ada terkadang sungai itu kalau di musim hujan itu airnya besar. Tapi begitu berhenti air 1 bulan langsung airnya surut dan langsung kering. Itu tidak bisa dipakai untuk kegiatan usaha budidaya jaring tancap. Karena nanti merepotkan kalau pas kita dalam kegiatan usaha budidaya lantas sungai itu kering. Kemudian makanya kita pertimbangkan masalah adanya sumber air di sungai itu. Kemudian masalah kualitas airnya. Kualitas air ini perlu diperhatikan, artinya tidak ada pencemaran di hulu. Jangan sampai ada limbah pabrik, ada limbah pabrik. Kemudian ada orang-orang yang suka di situ biasanya mencuci pakaian di sekitar karamba itu.
air sabung bisa menimbulkan penyakit pada ikan yang dipelihara. Jadi memang boleh dikatakan ini observasi awal lokasi sangat perlu diperhatikan sangat ya Pak Mustari ya. Mbak, sangat menentukan untuk kegiatan usaha budidaya. Selanjutnya ini tadi terkait kualitas air seperti apa? Itu tadi masalah terkait dengan kondisi air. Kemudian peletakan jaring. Peletakan jaring ya. Peletakan jaring. Seperti apa? Kemudian peletakan jaringnya ini kita memilih di dalam satu areal sungai itu kan ada yang agak dalam, ada yang agak dangkal. Ya. Kita memilih lokasi yang agak dalam. Kedalaman air yang ideal untuk menancapkan suatu karamba itu minimal itu kedalaman airnya 60 sampai 70 cm. Itu yang idealnya untuk kegiatan budidaya. Sampai terlalu dangkal hanya 40 cm itu terlalu dangkal, atau terlalu dalam, nanti kalau terlalu dalam juga nanti tidak nyampai jaringnya. Iya. Itu. Jadi memang banyak faktor yang harus diperhatikan ya Pak Mustari. Lantas seperti apa ini proses pemeliharaan dalam budidaya ikan nila untuk sistem keramba jaring tancap ini Pak Mustari? Jadi untuk proses pemeliharaannya Mbak, ada beberapa yang perlu dilakukan. Pertama-tama kita untuk penebaran benih. Kemudian pertama-tama kita lakukan dulu adalah memilih benih yang atau bibit yang unggul. Bibit yang unggul. Bibit yang unggul. Ciri-cirinya bibit yang unggul itu? Ciri-cirinya itu kan dari sumbernya. Sumbernya dulu kita perhatikan. Dari mana sumbernya, apakah dari produksi bibit yang terpercaya seperti dari BBI atau ada perusahaan yang bersertifikasi. Itu. Kemudian ciri-cirinya yang hidup yang lincah, kemudian seragam. Itu yang ciri-ciri yang sehat. Kemudian jangan sampai kita tidak tahu sumbernya dari mana, kita ambil untuk pelihara di karamba, akhirnya tidak seragam, produksinya juga tidak maksimal. Kalau artinya tidak bibitnya salah memilih bibit. Kemudian setelah bibit kita siapkan, kita lakukan penebaran bibit, penebaran benih. Penebaran benih itu dilakukan sebaiknya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Kenapa itu Pak Mustari? Supaya karena suhu di dalam air itu merata. Tidak merata. Kemudian pada saat penebaran itu kita melakukan dulu tidak langsung tumpah itu bibit. Kita melakukan namanya aklimatisasi benih. Apa itu Pak? Itu ada penyesuaian lokasi, penyesuaian suhu, adaptasi. Kita melakukan adaptasi suhu, adaptasi iklim. Jadi kita berlahan-lahan kita simpan dulu apung-apungkan di atas air supaya dia beradaptasi kantonnya, kemudian beradaptasi suhu. Kemudian setelah itu kita buka, kita kasih pelan-pelan air sedikit demi sedikit sampai dia beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah dia beradaptasi baru kita keluarkan ikan berlahan-lahan di karamba. Nah, berapa idealnya ini boleh dikatakan berapa ekor ikan ini idealnya dalam satu lokasi tadi untuk proses budidaya menggunakan jaring tancap ini, Pak? Jadi padat penebaran yang ideal untuk penebaran kegiatan budidaya jaring tancap ini itu adalah antara 100 sampai 150 ekor per meter persegi. Banyak juga ya. Dengan kedalaman 60 sampai 70 cm air. Itu. Kemudian bibit yang ditebar itu sebaiknya ukurannya tidak terlalu kecil. Minimal itu 5 sampai 10 cm. Itu ini diperlukan ya ukuran bibitnya ya. Di ukuran bibit. Karena kalau terlalu kecil nanti bisa lolos ke jaring. Betul. Bisa lolos ke jaring keluar. Kemudian nanti apabila mengalami fluktuasi
suhu, Suhu. itu bisa mudah mati kalau dia masih sangat kecil. Masih sangat Sehingga kecil. kita memilih bibit yang agak besar. Lantas kalau berbicara soal pakannya ini seperti apa, Pak Mustari? Nah, untuk berbicara masalah pakan, Iya. ya pakan ini kita selain kita menggunakan pakan buatan berupa pelet, kita bisa juga memberikan makanan tambahan berupa daun-daunan. Iya. Berupa daun-daunan kayak daun kangkung, Iya. daun selada, atau pokoknya yang bisa juga daun ubi, daun pepaya ini juga disenangi oleh ikan nila. Oh iya. Kemudian kalau untuk pemberian pakan buatan yang berupa pelet ini kita berikan 4% dari berat bobot berat masal ikan yang ada di dalam karamba. Iya. Kemudian ini ada hitung-hitungannya untuk menghitung Pemberian pakan. pemberian pakannya. Jadi kepamanya kalau ukuran karamba itu, umpamanya ukuran karamba yang kita pakai itu 3 kali 4 meter, Iya. berarti luas karambanya itu hanya 12 meter persegi. Ya. Oke. Kemudian pada penebarannya itu 100 ekor per meter, berarti jumlah ekor yang ada di dalam karamba itu sekitar 1.200 ekor. 1.200 ekor. 1.200 ekor. Kalau beratnya itu ikan rata-rata 50 gram per ekor, berarti 1.200 ekor dikali 50 gram dapatnya itu 60.000 gram. 60.000 gram. 60.000 gram ini dikali 4%, karena 4% dari berat ikan dikali 4% dikali 60.000, dapatnya itu sekitar 2.400 gram per hari. Atau kalau dikilokan 2,4 kilo per hari diberikan untuk ke dalam karamba. Ini dibagi 3, 2 kilo 2,4 kilo ini dibagi 3 karena 3 kali pemberian. Nah, itu pagi, siang, sore. Oh, 3 kali juga ya pemberian pakan. Jadi tidak asal-asalan ini memberikan pakan terhadap bibit ya. Ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Nah, lantas apakah ini terus dilakukan monitoring ini, Pak Mustari, dalam proses budidaya ikan nila tersebut? Selain daripada pemberian pakan, kita juga melakukan suatu monitoring kualitas air, monitoring mengambil sampel ikan, karena setiap bagusnya itu setiap 7 sampai 10 hari kita mengambil sampel ikan untuk menimbang berapa bobot beratnya, sehingga kita disesuaikan dengan jumlah pakan yang diberikan. Kemudian kita juga bisa mengetahui adakah penyakit yang menyerang, adakah penyakit yang terserang di dalam ikan tersebut. Lantas untuk proses pemanenan ikan ini seperti apa dilakukannya dan berapa lama begitu untuk memanen ikan tadi yang dibudidayakan, Pak Untuk Mustari? proses pemanenan ini kita melakukan pemanenan setelah umur kira-kira 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ini kita melakukan suatu pemanenan dengan kira-kira size ikannya itu 4 sampai 5. Artinya 4 sampai 5 ekor per kilo. Per kilonya. Itu dengan umur 4 sampai 3 bulan. Kemudian cara panennya itu dengan mudah, hanya mempersempit saja ruang gerak, mengangkat jaring dengan ini sehingga gampang untuk panennya. Tidak sama dengan melakukan
pemanenan di kegiatan budidaya yang luas. Sangat Seperti praktis itu. ya Sangat Pak praktis. Mustari. Oke. Inilah kegunanya untuk pemeliharaan ikan sistem karamba jaring tangkap ini. Baik, ini ada satu pertanyaan ini dari Pak Harjo yang ada di Makassar ya, Pak Mustari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, apakah hanya jenis ikan nila saja yang bisa dibudidayakan dan penyakit yang paling ditakuti dalam proses sistem keramba jaring tancap ini seperti apa? Jadi apakah hanya ikan nila yang bisa dibudidayakan? Jadi untuk pemeliharaan ikan di karamba jaring tancap ini banyak macam yang bisa kita budidayakan. Ya, bisa untuk ikan karper, bisa ikan lele, bisa gurami. Jadi bukan cuma ikan nila saja ya? Cuma ikan nila saja, bahkan bisa untuk ikan hias. Oh, Tapi ikan yang hias paling, juga bisa. Yang paling bagus, yang paling cocok untuk ini karena itu adalah ikan nila. Ikan nila. Kalau sesuai dengan pengalaman di lapangan, sesuai di khususnya di Kabupaten Maros, yang dikembangkan sekarang ini adalah budidaya ikan nila sistem jaring tancap, bukan menggunakan jarang menggunakan ikan karper. Lantas kalau penyakit yang paling ditakuti, Pak Mustari? Penyakit yang ditakuti ini kayaknya belum kita temukan di karamba. Jadi aman ya untuk proses masih aman. budidaya ikan nila Biasanya sistem keramba jaring biasanya tancap. mati karena ada pencemaran. Oke. Tapi kalau sepanjang tidak ada pencemaran, enggak. Oke, baiklah. Ini tidak terasa waktu kita ya terbatas di kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah berkomentar pendengar, baik itu melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar maupun juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ini ada banyak sekali ya. Namun karena waktu yang terbatas, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar. Terima kasih Pak Mustari, SPI, Penyuluh Perikanan Madya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Tetap semangat memberikan penyuluhan ya terhadap seluruh warga. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di acara Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Sendiri ku kemas air mata di pipi, tak percaya ku yang telah terjadi.
Kami tuntaskan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar, dan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Lintas Makassar Malam menemani Anda dengan musik pilihan dan hiburan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.